Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pemrograman mesin CNC. Nah, sebelum kita ke situ, Bapak tetap tekankan untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian sering cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana. Mari sama-sama kita mencegah penyebaran virus corona. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang pemrograman. Nah, sebelum kita membuat sebuah program, kita harus memahami apa itu pemrograman dan apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi pemrograman ini adalah suatu urutan perintah yang disusun secara rinci. Nanti yang pemrograman ini akan kita transfer ke mesin CNC. Nah, di dalam program ini ada namanya karakter, kata, number block atau baris, struktur program CNC. Nah, jadi inilah isi dari sebuah program itu. Nah, mari kita bahas. Jadi yang pertama tuh karakter. Nah, karakter ini terdiri dari 17 huruf ya. Nah, ini dia ada di sini D, E, F, G, I, K, L dan seterusnya. Tetapi Bapak akan persempit yang biasa kita gunakan di mesin kita, yaitu mesin GSK CNC 928 TIE ya. Kita akan hapus yang sama sekali tidak kita gunakan, yaitu D, kemudian E ya. Kemudian I, K, L. Nah, kemudian inilah dia F, G, M, N, P, R, S, T, U. Ini W ya, X, Z. Nah, Bapak akan sampaikan ini F ini fit ya. Kemudian G-nya itu fungsi G, M fungsi M, kemudian N ini number ya. Kemudian P untuk tread ya, untuk ulir. Kemudian R radius, S speed ya, speed kecepatan spindle. Kemudian T itu tool. U dan W adalah untuk program incremental atau relatif. Kemudian X dan Z adalah sumbu X dan Z. Nah, kemudian kalau angka itu 0 sampai 9. Nah, kemudian tanda persen, kemudian negatif. Nah, struktur ini berarti terdiri dari huruf, angka, dan tanda. Nah, itulah dia struktur. Sekarang kita membahas kata. Dikatakan sebuah kata di program ini yaitu terdiri dari huruf dan angka. Misalnya X 9 berarti X9 Z20 ini misalnya. Jadi ini adalah namanya satu kata ya. Kemudian juga ini satu kata. Kemudian kita ke number block. Number block ini biasanya terdiri dari 4 digit ya, angka bulat. Kemudian bisa kurang bisa, cuman lebih dari itu nggak pernah kita jumpai. Contoh N 001 atau 001. Nah, atau kita terlalu banyak N1 langsung juga boleh, N2, N3 dan seterusnya. Nah, ini namanya number block. Blok atau baris. Nah, blok ini dimulai dari number block dan beberapa kata. Contoh N 01, G 0, X 20, Z 0. Nah, ini contohnya. Jadi ini dinamakan satu blok atau satu baris. Nah, kemudian yang terakhir struktur program CNC, yaitu terdiri dari beberapa blok. Jadi dia
ada beberapa blok susunan sampai mungkin ke bawah sampai dia selesai penguraman. Sekarang kita ke fungsi M ya. Di buku modul yang Bapak kasih di situ ada beberapa fungsi M. Jadi kita di sini fokus yang sering kita pakai saja ya, yaitu M03, kemudian M04, kemudian M05, kemudian M08, M30. Nah, ini saja kita fokuskan ya. Nah, M03 adalah perputaran spindle searah jarum jam ya. Di sini halnya searah jarum jam itu adalah seperti ini. Nah, jadi spindlenya berputar ke arah jarum jam. Nah, ini adalah dia 03 berputar searah jarum jam. Kemudian M04 adalah kebalikan M03. Nah, dia itu spindle berputar berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, di mesin kita, di mesin CNC yang kita pakai, yaitu GSK 928T itu adalah M04 berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian M05 ya. M05 ini adalah mematikan putaran spindle ya. Kalau dia sampai blok M05, spindlenya mati, berhenti maksudnya ya. Spindle berhenti. Ya. Spindle berhenti. Kemudian M08. M08 adalah pengaktifan coolant ya. Ya, ini coolant. Kemudian M30. M30 ini adalah menyetop program dan kembali ke awal. Maksudnya dia kembali ke blok 1, blok pertama. Nah, itulah dia fungsi M3. Nah, biasanya setelah M3 ini program selesai. Sekarang kita bahas tentang fungsi G. Fungsi G ini biasanya tentang pergerakan mesin ya. Nah, yang pertama G00. Nah, ini adalah gerakan tool tanpa penyayatan. Nah, jadi gerakan ini gerakan cepat tanpa penyayatan. Jadi dia belum makan benda. Kemudian G01 ini gerakan tool dengan penyayatan ya. Nah, ini gerak lambat sesuai dengan pit yang kita buat. Setelah itu G02 ini adalah gerakan tool melingkar ya, membuat radius. Kalau G02 ini dia searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam. Kemudian G03 kebalikan dari G02, yaitu gerakan radius berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian G32, G92 ini untuk ulir ya, ulir. Nah, kenapa 2 Pak? Sebenarnya banyak, tergantung mesin, tergantung kontrolnya juga. Tetapi kita fokus di mesin kita dipakai adalah G92 ya. Nah, ini nggak kita pakai. Jadi ini kita pakai adalah G92. G92 ini nanti pasangannya P ya, P. Nah, kemudian P-nya tergantung kali berapa triknya. Kemudian G28. G28 ini fungsinya untuk mengembalikan ke titik nol mesin. Nah, ini biasanya setelah selesai program. Jadi dia mengembalikan tool ke posisi semula atau titik nol mesin. Nah, kemudian G97. G97 ini adalah fungsinya untuk putaran spindle stabil ya, RPM-nya stabil. Jadi dari mulai awal sampai akhir dia stabil. Berapa yang kita buat speednya tetap dia segitu. Nah, kemudian G92 dia tidak stabil ya, berubah-ubah. Tergantung apa?
tergantung diameter yang dia makan. Semakin kecil diameter yang dia makan, dia semakin cepat. Nah, nanti semakin besar diameternya, dia semakin lambat. Tapi kita biasa pakai G997. Nah, inilah yang sering kita gunakan. Meskipun di modul yang Bapak kasih banyak fungsi G, tapi kita lebih fokus ke sini saja biar jangan terlalu bingung. Kemudian ada namanya S ya, speed. Nah, speed ini adalah untuk spindle ya, kecepatan spindle. Nah, contoh S 1000 ya. Nah, satuan S ini adalah RPM ya, jangan salah. Ini RPM, inilah satuannya. Kemudian ada tool ya. Tool ini adalah untuk number tool, jenis tool yang telah kita setting di mesin ya. Contohnya tool 1, nah kita tulis tool 0101. Nah, atau T11, bukan 11 ya, T11. Nah, itu menandakan tool 01 ya. Biasanya tool 001 ini seperti yang kita gunakan di mesin kita, ini untuk pemakanan kasar ya, grogging ya. Nah, kemudian misalnya T2 ya, T02 atau T22, ini untuk finishing ya. Ini biasanya yang di mesin kita, ini yang kita buat. Kemudian tool 3 ya, T03 atau T33, ini untuk ulir ya. Kemudian T4, T44, ini untuk alur ya, ulir alur ya. Kita harus sudah bisa membedakan ya. Nah, kebetulan di tool postnya atau revolve mesin kita ini cuman ada 4 tool ya, yaitu yang terpasang sekarang itu T1, T2, T3, T4. Nah, inilah dia. Nah, jadi kita fokus di sini saja. Kita nanti prakteknya melalui ini. Nah, kemudian ada satu lagi F ya. Nah, ini feed rate ya. Ini adalah pemakanan, satuannya milimeter per menit ya, milimeter per menit. Nah, ini dia satuannya. Ada lagi satu lagi nama F kecil ya. Kalau F kecil ini dia satuannya milimeter per putaran. Tapi yang sering dipakai milimeter per menit. Kodenya F besar ya. Ini F besar. Nah, inilah karakter-karakter yang kita gunakan di pemrograman. Nah, kemudian metode pemrograman ya. Metode ya pemrograman. Nah, metode ini ada dua, yaitu incremental dan absolute. Yang incremental ini adalah titik referensi yang selalu berubah-ubah ya. Di mana tool terakhir berhenti, disitulah titik nolnya. Tetapi kalau yang absolute ya, ini titik nolnya tetap ya, atau titik referensinya tetap. Titik nol tetap. Titik nolnya di mana Pak? Ya, titik nolnya nanti setelah kita setting di mesin ya. Setelah ini nanti akan kita praktekkan bagaimana men-setting nolnya. Jadi
pengertian ini dulu. Jadi incremental ini bahasanya di mana dia berhenti terakhir, disitulah titik nolnya, ya. Contoh misalnya dari titik A ke titik B, ya, dia 5 meter misalnya kan. Kemudian dari titik B ke titik C, ya, 4 meter misalnya. Kemudian dari titik C ke titik D misalnya 3 meter. Nah, jadi kita melangkah dari titik awal ini ke titik B 5, ya. Kemudian dari titik B ke titik C 4, kemudian C ke D 3. Jadi kalau misalnya di incremental, ya, tool menghitung dari A kemari berhenti di sini 5, ya. Kemudian perintah selanjutnya dari B dia ke C, ini dia dihitung 4, dia dihitung dari titik B di mana dia terakhir, jadi nolnya di sini, ya. Jadi jaraknya 4. Kemudian kalau misalnya kita perintahkan lagi dia ke D, dia menghitung awalnya dari sini lagi, terus sampai ke D ya cuman 3, ya. Nah, beda dengan absolut. Kalau absolut dia titik nolnya tetap di A ini, ya. Ini 5 meter, ya. Ini C 4 meter, ya. Kemudian D 3 meter. Nah, kalau di absolut dia dari A ke B jumlahnya 5, ya, 5 meter, ya kan. Nah, kalau kita perintahkan dia ke titik C, dia itu akan mengulangi dari titik awal. Maksudnya dia akan hitung dari titik awal. Berarti jaraknya 5 tambah 4, jadi 9. Jadi kita pakai angka 9. Begitu juga kalau dia nanti sampai ke D, berarti ditambah 3, jadi 12. Seperti itu dia, ya. Jadi kalau incremental dia B, berarti di titik B ini nanti 0 untuk selanjutnya. Berhenti dia di C, ini titik 0 untuk selanjutnya. Tetapi beda dengan A perhitungannya. Berhenti dia di B, kemudian dia mau ke C, dia tetap dihitung jaraknya dari A sampai C. Seperti itu dia. Kalau misalnya dia mau bergerak ke D, dia dihitung jaraknya dari A sampai D. Nah, itu dia. Mungkin lebih jelasnya nanti ada di praktek.